Assalamualaikum rekan-rekan pioner semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember, channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas informasi hari ini, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat sehat dan rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir itu fase mana terbuka diluncurkan oleh Allah. Amin. Dan langsung kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Wow, pionir harus siapkan hingga 409 Pi untuk cat pendiri Pi Network. Pi Network, sebuah proyek kripto yang telah berhasil menarik banyak orang di seluruh dunia, kini telah mencapai fase yang menarik dalam perkembangannya dalam membangun utilitas dan platform baru. Anggota komunitas kini antusias mencoba fitur atau aplikasi baru dalam chat, yakni StakeDM. Fitur yang memungkinkan pionir dapat berkirim pesan antar sesama pionir, termasuk kepada pendiri Pi Network. Tak sedikit orang yang mencoba mengirim pesan kepada Dr. Nicholas, tetapi ada satu syarat utama yang harus dipenuhi, yakni pionir harus bersedia stake sejumlah Pi tertentu. Stake adalah sebuah konsep di dunia kripto yang mengharuskan seseorang untuk mengunci sejumlah mata uang kripto sebagai jaminan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam kasus ini, Anda harus stake sejumlah Pi untuk memiliki kesempatan mengirim pesan langsung kepada Dr. Nicholas. Menurut pengalaman seorang pionir, jumlah Pi yang diperlukan untuk mengirim pesan kepada Dr. Nicholas adalah cukup signifikan. Salah satu seorang pionir bernama MG berusaha mengirim pesan ke Dr. Nicholas. Sayang harus memiliki saldo wallet sebesar 409 Pi sebagai jaminan agar bisa terkirim. Sebagian pionir yang diminta sekitar 25,71 Pi untuk bisa mengirim pesan ke Dr. Nicholas. Berdasarkan info tersebut, jumlah stake Pi yang dibutuhkan berbeda-beda dengan pionir lainnya. Fitur ini memberikan kesempatan unik untuk berinteraksi dengan salah satu tokoh sentral di balik Pi Network. Hal ini dapat memungkinkan pertukaran gagasan, pertanyaan, atau bahkan mendapatkan wawasan lebih dalam tentang arah masa depan proyek ini. Selain memberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Dr. Nicholas, fitur ini juga menghadirkan sejumlah manfaat potensial bagi para pionir. Fitur ini juga memperlihatkan bahwa tim di balik Pi Network terus berusaha untuk menjaga hubungan yang kuat dengan komunitas mereka. Para pionir kini sudah dapat saling mengirim pesan dengan sejumlah Pi. Hal ini dapat menginspirasi kepercayaan lebih lanjut dalam proyek Web3 ini dan memotivasi para pionir untuk tetap aktif dalam eksperimen kripto yang menarik ini. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya ada chat baru, yaitu chat DM ya. Jadi kita bisa DM dengan sesama pionir atau dengan pendiri atau pencipta dari CoinPi ini, yaitu Dr. Nicholas. Tapi ada persyaratan tertentu untuk kita bisa chat DM dengan Dr. Nicholas ya, dengan sejumlah Pi yang di stake sebagai jaminan supaya kita nanti bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan Dr. Nicholas. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing pionir berbeda ya, berbeda jaminan atau stake-nya nanti akan ditentukan sendiri oleh sistem yang ada di jaringan Pi Network. Dan ini adalah perkembangan yang bagus, di mana kita bisa berbicara pribadi dengan sesama pionir atau dengan Dr. Nicholas sekalipun. Kita bisa berbicara secara pribadi, atau kita bisa DM dengan apa yang kita maksudkan, apa yang tujuan kita, supaya kita bisa berbicara langsung dan kita bisa berinteraksi langsung dengan pendiri Pi Network, yaitu Dr. Nicholas, atau dengan pionir-pionir yang lain yang dirasa perlu dan penting ketika kita untuk berkomunikasi ya, untuk menjaga privasi ya. Jadi kita bisa menggunakan fitur atau aplikasi di mana fitur ini baru di dalam jaringan Pi Network dan bisa dipergunakan untuk kepentingan kita atau khusus di jalur khusus demi kepentingan kita supaya lebih aman dan tidak terkoneksi dengan orang di luar yang mungkin tidak perlu atau
kita anggap tidak perlu untuk mengetahui apa yang kita maksudkan. Jadi seperti itu ya, kita bisa DM ke sesama pionir atau langsung dengan Dr. Nicholas dengan stake beberapa fee atau dengan fee tertentu, dan itu nanti sebagai jaminan supaya kita bisa terkirim DM kita ya, atau chat kita. Ketika nanti diterima, nanti koin tersebut, koin yang kita stake akan kembali kepada kita kan ya. Tapi yang menjadi permasalahan nanti ketika nanti tidak terkirim atau yang kita chat tidak menerima chat kita di dalam DM, maka koin kita akan hangus atau hilang. Nah itu seperti itu ya. Jadi kalau kita melakukan stake bagi jaminan, kalau kita terkirim dan diterima oleh yang kita tuju, maka koin yang kita kirim akan kembali kepada kita kembali. Ketika nanti para yang kita tuju tidak menerima DM kita atau chat kita, maka koin kita dianggap hilang. Jadi seperti itu ya. Itu memang aturannya seperti itu rekan-rekan. Mudah-mudahan dengan perkembangan ini kita bisa menggunakan perkembangan fitur ini dengan baik dan dengan bijaksana, di mana kita tidak merasa dirugikan atau kita harus merasa diuntungkan ya. Kita harus selalu merasa diuntungkan dengan perkembangan network. Jangan sampai kita merasa dirugikan. Ketika kita perlu kita menggunakan, ketika kita tidak perlu ya kita tidak usah menggunakan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Berlanjut ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Semakin banyak GCV yang tercipta dan transaksi yang tercatat, GCV berkembang ke arah positif. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan hari esok yang lebih baik. GCV sudah jauh di depan. Ini bukan sekedar omong kosong, ini kebangkitan terbangun. Di sini kalau kita lihat rekan-rekan ya, bahwasanya banyaknya transaksi yang terekam oleh blockchain itu hampir semuanya mayoritas menggunakan nilai GCV 314159 US dollar. Ini luar biasa, bahwasanya blockchain terus aktif, terus berjalan dengan banyaknya kontribusi para pionir yang ada di seluruh dunia berpartisipasi melakukan transaksi, baik itu peer-to-peer atau melalui platform yang mereka jalankan. Itu adalah suatu kehebatan semua pionir yang ada di seluruh dunia untuk mewujudkan nilai utility atau utilitas jaringan network atau algoritma dari ekosistem ini semakin berkembang dan semakin tumbuh dengan dibuktikannya banyaknya transaksi yang terus berkembang di dalam blockchain rekan-rekan. Ini luar biasa ya, dan kebanyakan yang perlu kita garis bawahi di sini banyak transaksi yang melakukan dengan nilai GCV ya, atau dengan nilai konsensus global 314159 US dollar, dan semua pionir hampir mayoritas sudah mendukung nilai GCV rekan-rekan, karena untuk mempercepat pembentuknya utility, terbentuknya utilitas yang kita harapkan supaya nanti nilai koin P ini tinggi, supaya koin P ini bernilai tinggi ya, seperti yang kita harapkan, dimana ketika nanti ekosistem ini sudah matang dan komunitas ini sudah tumbuh berkembang dengan baik, maka utilitas yang kita harapkan akan cepat matang dan akan cepat membentuk suatu nilai yang kita harapkan, yaitu nilai yang tinggi, mungkin seperti yang kita harapkan tidak jauh berbeda dengan nilai konsensus global ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya transaksi yang terus kita kontribusikan melalui transaksi-transaksi di dalam platform atau melalui peer-to-peer ini, semuanya tercatat dalam blockchain dan segera dievaluasi oleh core team untuk menentukan suatu nilai rekan-rekan. Ini luar biasa, dan sekarang ini banyak komunitas yang terus berkembang dan terus memperkembangkan jaringannya supaya bisa membentuk suatu utilitas jaringan, dan untuk membentuk suatu nilai, supaya terbentuk suatu nilai yang kita harapkan atau seperti yang kita harapkan, di mana semua itu adalah bentuk bahan evaluasi dari core team untuk menentukan suatu nilai. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Baiklah rekan-rekan semuanya ya, jadi hari ini seperti itu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat.
Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.